bicara soal usus, ini kita tahu adalah salah satu organ pencernaan yang punya fungsi sebagai nutrisi makanan atau menyerap air begitu ya dok ya, yang kita konsumsi setiap harinya. Tapi dokter mungkin bisa menjelaskan sebenarnya usus kita ini ada berapa bagian sih dok? Setahu saya dulu tuh belajar ada usus besar, kecil, usus 12 jari begitu ya dok ya. Dari SD itu dia diterangkan sama guru biologi sampai ke SMA-nya. Namun begitu saya masuk ke kedokteran bingung lagi, lebih rumit lagi rupanya. Jadi sistem usus itu dibilang sistem pencernaan. Jadi mulai dari rongga mulut, ya dari rongga mulut ini itu sistem pencernaan itu tadi saling berhubungan. Malah dibilang lagi sama ilmu kedokteran, mata kita ini termasuk pencernaan. Itu mana? Hidung. Mata pencernaan. Ya. Begitu lihat makanan, sini dah diguyur sama asam. Ya lambung kita. Baru melihat makanan tadi kan, misalnya makanan itu hanya visual aja di televisi. Orang masak acara masak lomba masak gitu langsung minta makan dia. Nah itu di satu yang sebenarnya dia mencium aroma makanan dah. Jadi pada ada bau aroma makanan di rumah langsung dia kelaparan. Itulah salah satu termasuk sistem pencernaan atau sensor pencernaan. Nah di mulut mulailah semuanya bekerja, mulai berulah. Salah satu lidah rasakan reaksi kimia yang dibikin istri kita, misalnya masakan tadi pas nggak ini reaksi kimianya antara garam, gula dan bahan-bahan lain. Nggak pas. Nah ini kurang ini tahu. Hebat kali komputer kita. Komputer yang hanya hitungan detik, milidetik malah begitu nempel di lidah. Ini kurang garam, ini kurang gula, ini kurang asin, ini kurang apa segala macam. Nah itu satu lidah, fungsi lidah selain dia membalik-balikkan makanan agar mudah dihancurkan. Ada bantuan dari gigi pun macam-macam, ada gigi taring, gigi seri, geraham dan sebagainya, menggiling, memotong, mengoyak, lengkap. Kemudian apalagi begitu mencium bau atau aroma bumbu tadi, air liur diguyur sebanyak-banyaknya secara refleks. Jadi organ pencernaan kita bekerja secara refleks tanpa kita perintah, tanpa kita pikirkan, hanya terlintas baunya dah bekerjalah dia semua itu. Nah air liur tadi apa fungsinya? Untuk melembekkan makanan. Satu, ada antibodinya. Satu, mana kuman-kuman yang masuk tadi dihajar sama air liur tadi di rongga mulut. Kemudian adanya suatu zat kimia khusus, enzim namanya, mempercepat penghancuran, penguraian dari mulut sudah diuraikan tuh makanan. Hebat itu. Air liur tuh zat kimianya menguraikan langsung. Terus baru masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam lambung. Di lambung sudah ditampung lagi sama asam pekat sekali, bisa melukai tangan kita. Tapi ada pelindungnya, lambung kita nggak apa-apa, ada pelindungnya situ. Jadi masuk pun si makanan tadi, pertama yang dihajar adalah kuman-kuman yang nggak boleh ada di dalam itu. Yang boleh hanya kuman yang bersahabat, bacillus ya. Apalagi ada reaksi tertentu, yaitu melunakkan lagi oleh asam lambung tadi. Ya sampailah jadi bubur dia yang disebut dengan kimus. Bubur, betul-betul bubur. Jadi kalau nggak jadi bubur nggak diserap, payah lah, macam utuh nasi diserap nggak mungkin. Hancur ya dok. Bubur lah, kayak mana bubur gitu. Masuk ke usus halus yang di atas tadi, di lambung besar tadi, di situ air serap langsung, gula diserap langsung. Kalau orang barat minum sama wine, makan sama wine, ya wine-nya disedot langsung. Ya sebelum makan dia udah mabuk gitu. Nah, jadi masuk ke usus halus, bubur tadi sudah diserap sampai habis, tinggallah sampah-sampah yang nanti akan dibuang di ditampung di usus besar. Dari usus besar nanti akan dibuang keluar. Jadilah sampah, jadilah pupuk dia nanti di suatu hari. Seperti itu. Oke, jadi itu seperti cara kerja usus ya di dalam tubuh kita.